Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam majelis ilmu, dan kepada Allah semata kita berharap semoga majelis kita ini termasuk majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini walaupun kita tidak lihat dihadiri oleh para malaikat mendoakan ampunan Allah untuk kita semua yang menuntut ilmu semata-mata mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak lupa mendoakan semoga salawat salam sejahtera tercurah kepada manusia pilihan, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidil Mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang diakui oleh beliau nanti sebagai umatnya, dan kita dengan demikian berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti yang sudah diumumkan, hari ini kita membahas kajian akhir zaman dengan tema menyambut tampilnya Al-Mahdi, ya. Bukan yang keempat sepertinya Kang. Yang ketiga, ini yang ketiga, ya. Gitu. Jadi pertemuan pertama dulu kajian akhir zaman di tempat ini kita membahas tema mewaspadai tanda-tanda besar kiamat. Kemudian pertemuan kedua mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Kemudian hari ini kita membahas menyambut tampilnya Al-Mahdi. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, tetapi Al-Mahdi adalah julukan. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman, ya. Al-Mahdi dalam kaitan dengan akhir zaman, kaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, maka dia termasuk min alamatis sughra, tanda-tanda kecil. Dia bukan termasuk tanda-tanda besar, ya. Mari kita lihat daftar tanda-tanda besar. Jadi tanda besar itu dikatakan dalam hadis berikut ini terdiri dari ad-dukhan, kabut asap yang menyelimuti dunia, planet bumi kita ini. Kemudian ad-dajjal, yaitu manusia yang ditakdirkan Allah menjadi a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, diberi oleh Allah 1001 tipu daya untuk menyesatkan manusia, untuk menghapus keimanan manusia. Kemudian ad-dabah, binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang nantinya diizinkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk membedakan mana orang beriman dan mana orang kafir. Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat, ya, yang menandakan bahwa sejak saat itu, sejak matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup, ya. Jadi kalau ada orang mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, kata orang Minang, talambe, ya, too late, ya, terlambat, tidak akan diterima lagi, ya. Kemudian nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam. Jadi kita umat Islam memiliki keyakinan yang mirip dengan orang Nasrani. Mereka meyakini Jesus Christ akan turun dari langit. Kita pun meyakini Isa al-Masih alaihi salam akan turun dari langit. Tetapi pemahaman kita dan keyakinan kita tentang hal ini berbeda dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Sebab menurut kita, dan inilah yang benar tentunya, Isa alaihi salam jika turun dari langit di akhir zaman, beliau akan menjalankan tugas-tugas penting. Di antaranya membunuh Dajjal, di antaranya mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani untuk bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, al-Islam ini.
Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan ummatain, kata Nabi, dua umat yang nanti di akhir zaman akan keluar dari tempat di mana mereka terkurung oleh sebuah dinding yang dibangun oleh seorang raja bijaksana ribuan tahun yang lalu bernama Dzulqarnain. Ya. Jadi dinding itu akan hancur di masa Isa alaihissalam memimpin dunia ini di akhir zaman. Ya. Dan ketika mereka keluar, saking banyaknya jumlah mereka, umat Islam, orang-orang beriman tidak mungkin bisa memerangi mereka. Nanti orang beriman harus diungsikan di sebuah bukit namanya Bukit Tursina bersama Isa alaihissalam, dan akhirnya menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Orang-orang beriman bersama Isa alaihissalam hanya punya satu senjata orang beriman yang digunakan, apa itu? Ad-du'a, ya, doa, ya. Dan Allah kabulkan doanya orang-orang beriman sehingga Allah basmi Ya'juj wa Ma'juj dengan Allah kirim junudullah, prajurit-prajurit Allah berupa cacing-cacing yang menggigit tengkuk-tengkuk mereka sehingga mereka mati seketika seperti matinya satu jiwa, kata Nabi Rasulullah SAW. Nah, kemudian 789 terdiri dari salasata khusufin, 3 pembenaman bumi. 1 pembenaman bumi di timur, 1 pembenaman bumi di barat, dan 1 pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ya. Dan pembenaman bumi di timur dan di barat ini akan menyebabkan peta dunia ini berubah sama sekali. Karena wilayah timur yang terbenam luas sekali wilayahnya. Wilayah barat yang terbenam juga luas sekali wilayahnya. Sehingga nanti yang tersisa tinggal sedikit saja wilayah dari daratan di muka bumi ini. Ya. Adapun pembenaman di Jazirah Arab, dia bukan soal luasnya wilayah, tetapi soal pentingnya peristiwa pembenaman itu. Inilah yang terkait dengan Al-Mahdi. Pembenaman di Jazirah Arab sekaligus membenamkan sebuah pasukan yang dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi yang baru saja dibaiat paksa di depan Ka'bah, tetapi Allah takdirkan pasukan ini nggak sampai ke Mekah dari Syam. Begitu mereka baru melewati Madinah, mau terus ke Mekah, tiba-tiba di antara Mekah dan Madinah Allah benamkan mereka dengan terjadinya peristiwa pembenaman di Jazirah Arab. Dan pembenaman itu, kata Nabi SAW, meliputi satu tempat yang bernama Dzulhulaifah. Yang pernah umroh dan haji pasti tahu tempat apa itu, Kang? Tempat miqat, ya, tempat orang memakai ihram, ya. Nah, itu pembenaman bumi di Jazirah Arab. Jadi pembenaman bumi di Jazirah Arab ketika didengar kabarnya oleh muslim yang hidup pada masa itu dan mereka mengerti hadis-hadis tentang akhir zaman, segera mereka akan berangkat ke Mekah untuk hijrah bergabung dengan pemimpin mereka Al-Mahdi, membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah, ya. Dan kalau Allah takdirkan kita masih hidup di zaman itu, ya, kita sangat diperintahkan oleh Nabi untuk termasuk yang pergi membaiat Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Begitu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir nomor 10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke suatu tempat untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Dan sudah barang tentu orang-orang yang digiring oleh api itu hanyalah syirarin nas, kata Rasulullah SAW. Syirarin nas artinya apa? Orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya. Kenapa? Karena orang-orang beriman sebelum api muncul dari Yaman akan terkena sebuah tanda kecil, bukan tanda besar, berupa angin lembut selembut sutra berhembus, aromanya wangi seperti misik, kata Nabi, yang mana ketika angin ini berhembus, dia akan mencari-cari orang beriman sampai yang imannya cuma seberat biji sawi sekalipun untuk diwafatkan baik-baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan segera mendatangkan peristiwa dahsyat kiamat. Dan Allah Ta'ala sayang dengan orang-orang beriman sehingga Allah tidak akan mengizinkan orang beriman mengalaminya. Allah akan wafatkan baik-baik melalui angin lembut tersebut, ya. Baik, nah ini 10 tanda besar. Saya tanya, adakah dari 10 tanda besar itu menyebut nama Al-Mahdi atau sebutan julukan Al-Mahdi? Ada tidak? Tidak ada, ya. Karenanya
Sekali lagi saya tegaskan, Al-Mahdi merupakan min alamatis sughra, tanda kecil. Dia bukan alamatul kubra, bukan tanda besar yang jumlahnya 10 itu. Ya. Dan waktu saya dulu menjelaskan tentang perbedaan tanda kecil dengan tanda besar, saya katakan tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali. Diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus, itu merupakan tanda kecil yang paling pertama. Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab menyebut Nabi kita sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Artinya setelah beliau diutus, la nabiyya ba'dah, tidak akan ada lagi nabi setelah beliau. Loh, tadi kata Ustadz, Nabi Isa akan turun lagi. Iya, Nabi Isa akan turun lagi di akhir zaman, tapi tidak lagi dia membawa syariat baru. Dia hanya meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, karenanya Nabi kita yang dijuluki khataman nabiyyin oleh Allah Ta'ala ini juga disebut Nabi akhir zaman. Artinya semenjak beliau diutus, dunia ini memasuki lembaran sejarah yang disebut dengan akhir zaman. Dan karenanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir dari perjalanan umat manusia. Sesudah kita nggak akan ada lagi umat manusia, Pak, Bu. Kita ini umat terakhir di dunia ini. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi memberi kita kabar gembira. Kalian ini ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Karena kalian walaupun datang terakhir ke dunia, tapi di hari berbangkit nanti kalian yang paling awal dihisab. Subhanallah, ya. Allah sayang betul sama kita. Makanya kalau kita nggak mencintai Allah, nggak mencintai Rasul, rasanya kurang ajar banget ya. Gitu. Kita udah dipilih jadi umat Muhammad, apalagi umat Muhammad yang mau datang ke masjid lagi. Karena hari ini umat Muhammad ada juga yang doyannya ke diskotek ya, bukan ke masjid. Alhamdulillah kita termasuk yang alergi ke diskotek. Sampai diskotek langsung gatel-gatel badan kita ya. Gitu. Sebaliknya ada orang-orang muslim, umat Muhammad datang ke masjid gatel-gatel. Ke diskotek dia tentram gitu. Ya kelihatannya aja tentram, sebenarnya gelisah gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu soal kedudukan Al-Mahdi ya. Nah, jadi tanda kecil ini jumlahnya banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Berbeda dengan tanda-tanda besar yang 10, semuanya datang belakangan ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Namun garis bawahi kata umumnya. Umumnya tanda-tanda kecil datang duluan. Ada tanda-tanda kecil tertentu datang belakangan. Salah satunya apa? Angin lembut tadi. Yang lain lagi apa? Al-Mahdi. Al-Mahdi ini datang belakangan, Pak. Al-Mahdi datang di sela-sela tanda besar. Jadi kalau kita lihat timelinenya, ini seperti ini. Jadi timelinenya, tanda besar yang paling pertama adalah Ad-Dukhan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, tanda besar yang pertama itu Ad-Dukhan, kabut yang menyelimuti planet bumi kita ini, yang saya terangkan pada materi pertama sekali ya. Syaratnya 2. Kalau dulu nggak ngantuk, sekarang nggak lupa, pasti ingat gitu. Nah, jadi waktu itu saya jelaskan bahwa tanda besar yang paling pertama adalah peristiwa Ad-Dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini, yang kata Nabi akan membuat gelap suasana arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Dan apa yang menyebabkan Ad-Dukhan ini terjadi? Di surat Ad-Dukhan ayat 16-nya dikasih isyaratnya. Yauma nabatishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami datangkan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan yang tegas. Ya, jadi Ad-Dukhan ini disebabkan oleh hantaman yang keras. Dari mana? Dari langit. Yang diterangkan lagi di ayat yang lain, surat At-Tur ayat 44 yang berbunyi, wa iyyarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabum markum. Bila mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Nah, ternyata bongkahan batu dari langit menurut kita yang hidup di era modern sekarang ini disebut apa? Disebut apa, Pak? Meteor, ya. Dan memang meteor itu kalau dia jatuh, di belakang si meteor itu ada
kepulan asap yang mirip seperti awan yang bertindih-tindih, ya kan? Kalau Nabi dalam hadis menyebutnya bintang berekor jatuh. Nah, bintang berekor jatuh ini pertanda bahwasanya Al-Mahdi sebentar lagi datang. Nah, jadi kalau dukhan sudah terjadi yang disebabkan oleh hantaman keras dari langit, berarti kita semua sudah harus siap-siap. Ini Al-Mahdi sudah dekat sekali jadwal kedatangannya. Seiring dengan terjadinya ad-dukhan, terjadi pula dua peristiwa besar, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat ini, Masya Allah, ini peristiwa yang sangat dahsyat sekali karena dia memberikan dampak yang sangat luas. Coba Anda bayangkan, dia akan menimbulkan wilayah sebelah timur ini, ya, yang Anda lihat petanya yang sebelah kanan itu sebelah timur, ya. Nah, ini wilayah sebelah timur ini diduga kuat ini akan terbenam semua, Pak. Gitu. Ngomong-ngomong, di sini ada wilayah yang kayaknya akrab juga di pengetahuan kita, ya. Gitu. Saya tidak ingin mengatakan itu pasti terjadi bahwa negeri Indonesia ini termasuk yang terbenam. Cuma masalahnya begini, kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, terutama kaitan dengan Al-Mahdi ini kan pemimpin kita di akhir zaman. Dia akan memimpin kita pindah dari babak keempat ke babak kelima. Babak keempat itu babak di mana kita hidup sekarang. Babak kepemimpinan mulkan jabriyan, kata Nabi. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Untuk pindah ke babak kelima. Babak kelima apa? Khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan sesuai metode kenabian dalam kepemimpinannya. Jadi kita bersama beliau, kalau Allah izinkan kita gabung dengan barisan Al-Mahdi, kita akan bersama-sama Al-Mahdi menegakkan khilafah yang mengikuti cara kenabian kembali. Begitu. Nah, jadi setelah Al-Mahdi memimpin khilafah, maka kita akan menjalani apa yang dulu Nabi dan para sahabat jalani. Apa itu? Kita akan melakukan futuhat. Tahu futuhat? Futuhat itu membuka wilayah demi wilayah yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah, kemusyrikan, menjadi masuk ke dalam cahaya Islam, cahaya tauhid. Dan kadang-kadang futuhat itu harus melalui peristiwa dahsyat yang disebut ghazawat. Tahu ghazawat artinya apa? Peperangan-peperangan. Gitu. Kan Nabi dan para sahabat dulu juga ghazawat, kan, berperang, kan, al-jihadu fisabilillah. Nah, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita harus punya kesiapan untuk melakukan hal yang sama juga, walaupun kita nggak tahu jadwal harus melakukannya kapan. Yang sudah pasti, kalau nanti Al-Mahdi sudah muncul lalu kita diperintahkan, kita nih kaum laki-laki ini, Pak, kita tidak boleh ragu-ragu untuk ikut serta, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ragu-ragu. Nah, kita pelajari peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi itu, ternyata ada banyak negeri-negeri disebut, tapi Indonesia nggak disebut, gitu loh. Nah, ini yang membuat kita curiga, jangan-jangan Indonesia terbenam, gitu. Tapi jangan khawatir, ya, bukan hanya Indonesia yang nggak disebut, Cina juga nggak disebut, gitu. Makanya kalau kita lihat di sini gambar ini, Cina masuk nggak? Ya, ini yang warnanya kuning lagi, qadarullah ya, warnanya kuning. Kan itu warnanya Cina, kuning. Gitu. Jepang juga nggak disebut dalam hadis-hadis soal peperangan yang dipimpin Al-Mahdi. Filipina nggak disebut, Indonesia nggak disebut, Selandia Baru nggak disebut, Australia nggak disebut. Ya mungkin karena semuanya terbenam ini, wilayah timur ini. Sebagaimana setelah kita pelajari hadis-hadis soal peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi, negara Amerika nggak disebut-sebut, Pak. Oh, rupanya pembenaman di barat itu jangan-jangan memang meliputi wilayah yang luas ini. Amerika ini terbenam semua, Pak. Yang ada disebut Rom itu Eropa, itu disebut kita akan berperang lawan Rom. Bahkan perang itu disebut oleh Nabi dengan ungkapan al-malhamah al-kubra, perang besar. Kenapa disebut perang besar? Karena Rom ketika itu, Eropa ketika itu akan mengibarkan 80 bendera yang setiap bendera membawahi 12.000 personil tentara. Kalau dikalikan 80 kali 12.000 berapa? 960.000, hampir 1 juta. Ini jumlah yang besar sekali untuk zaman ketika nanti sudah tidak ada teknologi canggih lagi. Kalau zaman sekarang jumlah segitu biasa, Pak. Tapi zaman nanti jumlah 960.000
sudah terjadi shutdown of modern technology, ini dahsyat sekali jumlah pasukan sebesar ini. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita kembali lagi kepada daftar urut-urutan 10 tanda besar itu. Nah, jadi setelah pembenaman bumi di timur terjadi, pembenaman bumi di barat terjadi, nah ini kemudian Al-Mahdi tampil. Ya. Jadi bayangannya begini, dukhan yang disebabkan hantaman keras dari langit, ya, berupa meteor jatuh, dan NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, sudah mendeteksi jagat raya ini, memantau jagat raya ini, dan mereka mendeteksi ada sebuah meteor yang ukurannya fantastis on the way to our planet, menuju planet kita. Sampai mereka kasih nama meteor ini dengan nama yang mengkhawatirkan. Siapa yang masih ingat? Waktu itu saya kasih tahu namanya, sampai ada videonya, klipnya, masih ingat? Klipnya pasti ingat, tapi namanya apa? Nama meteornya? Hah? Apopet? Otopet kali? Apophis ya, Apophis ya. Silakan Anda buka internet, Anda googling, tulis APOPHIS, Apophis. Itu bahasa Latin. Meteor ini dideteksi oleh NASA dan ternyata ukurannya luar biasa, besar sekali. Dan mereka sudah kalkulasi arah geraknya, kecepatan geraknya, lalu mereka perhitungkan kayaknya 2029 akan melintasi langit bumi kita. Apophis itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya apa terjemahannya? The Destroyer, sang penghancur. Kenapa? Karena kalau dia sampai benar-benar menabrak planet kita ini, ya, dia akan dihalangi oleh atmosfer. Atmosfer kita ini sebenarnya perisai buat umat manusia dari hantaman keras benda-benda luar angkasa. Tapi masalahnya adalah karena ini gede sekali meteornya, walaupun sudah dipecahkan oleh atmosfer, dia pecah, tapi akan ada bongkahan batunya yang tetap besar ukurannya, lolos. Dan mereka sudah perhitungkan bongkahan batu itu akan berukuran garis tengahnya 2 km. Bayangkan batu segede 2 km garis tengahnya bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, menghantam planet kita. Makanya mereka sudah bisa memperkirakan dia akan menimbulkan big crash, ya, ledakan keras, hantaman keras, ledakan keras seperti bom atom, tapi 100.000 kali lipat kekuatannya daripada bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima maupun Nagasaki. Karenanya dia akan menimbulkan dukhan, kabut asap. Bentuknya kayak cendawan, persis seperti bom atom, bom nuklir. Tapi cendawannya nggak berhenti meluas, terus meluas, ya, sampai akhirnya menyelimuti planet kita ini. Arba'ina yauman wa arba'ina lailah, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut ad-dukhan ini dalam surat ad-dukhan dengan sebutan hadza azabun alim. Ini azab yang pedih. Kok kenapa Allah harus datangkan tanda besar yang paling pertama itu justru berupa azab? Karena pada saat itu umat manusia sedang mencapai peradaban yang kesombongannya sudah keterlaluan. Perjalanan sejarah umat Islam, jumlah total babaknya berapa Bapak dan Ibu? Masih ingat? Hadis tentang roadmap, peta perjalanan umat Islam. Jumlah total sejarah umat Islam berapa babak total, Bu? 5. Kita sekarang di babak keberapa? 4. Kita sudah melewati 3 babak, ya. Tinggal 2 babak. Babak sekarang namanya babak mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Babak yang berikutnya, yang kelima nanti, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian dalam kepemimpinannya. Tinggal 2 babak. Kira-kira babak yang mana yang pantas diazab sama Allah? Loh, kok ketawa? Saya nanya serius, kok ketawa? Hah? Babak yang mana dari 2 babak ini? Satu babak penguasa yang memaksakan kehendak, yang satu babak kekhalifahan mengikuti cara kenabian. Pantasnya yang diazab yang mana? Ya babak keempat lah. So welcome to reality. We are walking on thin ice. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita semua ini sedang berjalan di atas es yang tipis. Yang kata orang Malaysia, bila-bila masa azab Allah bisa datang. Dan memang betul kan?
sekarang ini peradaban manusia karena dipimpin oleh orang kafir secara dunia, ya. Kalau secara lokalnya dipimpin siapa? Jangan diomongin ya. Nanti dia kupingnya bunyi sebelah, yang kiri lagi yang bunyi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini babak yang memang layak diazab sama Allah. Kenapa? Karena makin hari makin mempertontonkan kesombongan, kekufuran, kemaksiatan, kezoliman, kemungkaran, kesyirikan. Hanya beberapa tahun yang lalu, Pak, anak-anak kecil kita nggak ngerti itu yang namanya LGBT, ya kan? Sekarang, wow, serem, Pak, serem. Baru-baru ini di Margonda itu nama jalan di Depok dekat rumah kami. Ada wawancara dengan seorang laki-laki yang kategorinya gay. Dia bilang apa? Wah, jalan Margonda udah nggak aman buat transaksi gay katanya. Loh, kenapa? Karena sudah muncul penyakit AIDS katanya gitu. Jadi dia bukan mempermasalahkan gaynya, tapi mempermasalahkan bahwa di sini kalau mau gay-gayan gitu, jangan di Margonda deh, ngeri, udah ada AIDS-nya. Padahal yang bikin timbulnya AIDS siapa? Ya mereka juga. Gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Coba Anda lihat Facebook, Anda lihat Instagram sekarang. Ada nggak orang yang berani terang-terangan di Facebook menghina Al-Quran? Oh, Masya Allah. Sampai bilang banyak. Yang menghina Nabi kita. Yang menghina Islam. Apa ini semua tidak mengundang azab? Jadi kita harus khawatir. Kita harus khawatir sekali bahwa ad-dukhan ini, the time is very close. Jangan-jangan waktunya sudah sangat amat dekat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak akan membahas yang berikut-berikutnya kecuali sampai ke sini saja supaya kita punya gambaran secara umum saja. Setelah Al-Mahdi tampil, terjadilah pembenaman bumi di Jazirah Arab yang merupakan pembenaman pasukan yang ngejar-ngejar Al-Mahdi. Nah, ketika kabar pasukan ini terbenam di Jazirah Arab, semua muslim yang dengar kabar itu segera tahu, oh, Al-Mahdi pemimpin kita sudah muncul, berarti kita harus rame-rame registrasi membaiat Al-Mahdi. Sampai Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ungkapan sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju punya dua pengertian. Pengertian simbolis adalah apa? Betapapun sulitnya keadaan, usahakan untuk memenuhi kewajiban itu. Pengertian kedua, pengertian hakiki, pengertian sebenar-benarnya, bahwa boleh jadi dalam waktu ke depan ini salju akan turun di Mekah. Sehingga ketika kita pergi membaiat Al-Mahdi, memang kita harus merangkak-rangkak melewati salju untuk bisa sampai ke Ka'bah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian baru begitu selesai pembenaman itu, ya, umat Islam akan berbondong-bondong menjadi barisan Al-Mahdi dan kemudian mendirikan khilafah di Syam. Khilafah itu nanti akan berdirinya di Syam, Pak. Dengan ibu kota awalnya Dimashq, Damaskus, tetapi ibu kota belakangannya Baitul Maqdis, Jerusalem, ya. Nah, jadi pembebasan Baitul Maqdis itu ceritanya baru akan terjadi kalau Al-Mahdi sudah muncul. Makanya kalau sekarang ini kita teriak-teriak Baitul Maqdis harus kita bebaskan, oke, nggak masalah. Cuma sadarilah pada hakikatnya pembebasan Baitul Maqdis itu mensyaratkan umat Islam sudah terkonsolidasi dan memiliki pemimpin yang kategorinya bukan lewat penghitungan suara, tetapi pemimpin yang certified, ya, mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah khilafah berdiri di Syam, mulailah kemudian umat Islam berdakwah, termasuk berjihad fisabilillah, membebaskan negeri demi negeri, sampai kemudian Allah Ta'ala takdirkan Dajjal keluar. Nah, ini kan Dajjal keluar nih, Dajjal keluar, tanda yang kelima. Dajjal keluar nggak langsung ketemu dengan Al-Mahdi dan kaum muslimin, tapi Dajjal mencari mangsa di wilayah yang jauh-jauh, Pak, termasuk Indonesia kalau belum terbenam. Tapi kalau sudah terbenam ya dilewatin lah, gitu. Yang didatangi yang lain-lainnya. Nah, setelah sekian lama dia menebar fitnahnya, akhirnya dia pergi menuju ke Makkah, Madinah, tapi tidak bisa. Dihalangi oleh malaikat yang menghunuskan pedang menjaga kedua kota suci ini. Akhirnya dia pergi ke utara, ke Syam. Nah, ketika menuju ke Syam akan memerangi kaum muslimin yang dipimpin Al-Mahdi, Allah tidak izinkan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi,
ya, untuk memerangi kaum muslimin dipimpin Al-Mahdi sebelum Allah beri bantuan khusus kepada umat Islam, yaitu dengan turunnya Isa alaihi salam. Karena kontak fisik antara pasukan muslimin dipimpin Al-Mahdi dengan pasukan Dajjal yang memimpin Yahudi 70.000 itu, ya, itu tidak boleh terjadi sebelum Allah datangkan Isa alaihissalam yang nantinya tugasnya membunuh Dajjal. Ya. Nah, ini kira-kira nutshell-nya begitu ya, ringkasan ceritanya begitu. Ya, sudah, kita tutup aja acara. Baik, dan saudara sekalian rahimakumullah mungkin bertanya-tanya, Ustadz kok kayaknya ceritanya menarik sekali, kok rapi begitu. Dari mana bisa tahu gitu? Bukan dari saya nggak tahu. Saya ini belajar. Dan saya mulai mengerti itu ketika membaca kitab ini. Makanya saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca kitab ini. Mumpung kitab ini belum dikriminalisasi. Gitu, ya kan? Kalau udah sampai diboykot, dikriminalisasi, ya kan? Wow, dideportasi, ya kan? Kayak sebagian ulama-ulama kita dibegitukan kan sekarang ya. Anda nggak bisa lagi baca ini. Mumpung ini masih ada, gampang didapatkan. Di belakang situ bisa didapatkan. Kitab ini karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Siapa beliau? Beliau seorang ahli hadis, ulama ahli hadis, dan beliau seorang dari Palestina, dari Gaza. Artinya apa? Artinya beliau sudah terbiasa hidup sehari-harinya dengan musuh utama Allah Subhanahu wa taala, musuh utama kaum muslimin, yaitu al-Yahud laknatullah alaihim. Jadi dia tahu betul tipu-tipu Yahudi. Nah, beliau Al-Mubayyad ini bikin pembahasan yang seperti ini, ya, kronologi 10 tanda besar ini melalui kajian yang luar biasa. Ya, dia mengkaitkan satu hadis dengan hadis lain, bahkan dengan athar sahabat, athar tabi'in, ya, itu dikumpulkan sama beliau. Ini karya yang luar biasa menurut hemat kami. Dan beliau ini hidup bersama kita di babak keempat ini. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu, mereka kan hidupnya bukan di babak keempat, Pak. Mari kita lihat kondisi masalah babak-babak ini ya. Kita di sini sekarang nih, di babak keempat ini ya. Kalau Anda lihat di sini ada garis merah yang mengikuti timeline perjalanan waktu umat Islam. Ini garis merah ini bukan garis kemiskinan ya. Ini garis yang membedakan kalau di atas umat Islam sedang melangkah berarti mereka sedang berjaya. Tapi kalau di bawah itu berarti umat Islam sedang runtuh. Nah, jadi dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, kita sekarang di babak keempat yang posisinya di bawah garis merah. Jadi artinya apa? Umat Islam sekarang sedang di bawah. Bapak dan Ibu setuju nggak umat Islam sedang di bawah sekarang? Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang ngimpi di sini ya. Nggak ada yang bilang, enggak Ustadz kita lagi berjaya di mana-mana umat Islam. Gitu, ngimpi kali. Gitu. Enggak, kita sedang runtuh sekarang. Sejak kapan kita runtuh? Semenjak meninggalkan babak ketiga. Babak ketiga itu ditinggalkan kapan? Tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Ada peristiwa apa yang terjadi pada saat itu? Khilafah yang terakhir runtuh. Kesultanan Utsmani Turki. Ibu-ibu tahu nggak bahwa khilafah itu adalah rumah resminya umat Islam, yang mestinya umat Islam sedunia bernaung di dalam rumah itu. Dan kita bernaung di dalam rumah itu selama ribuan tahun, Pak. 1342 tahun kita bernaung di dalam rumah itu. Tetapi semenjak tahun itu, rumah itu diruntuhkan oleh siapa? Oleh kerjasama Yahudi, musuh utama kita, dengan pengkhianat di dalam barisan khilafah itu sendiri. Pengkhianat itu jajaran pimpinan militer khilafah Turki waktu itu bernama Mustafa Kemal. Si Mustafa Kemal ini salah seorang pimpinan militer khilafah, tapi dia berdarah Yahudi, Muslim tapi berdarah Yahudi. Sejak kecil belajar sama guru-guru Yahudi, setelah dewasa pergi ke Perancis, ke barat, belajar sama orang kafir. Pulang-pulang dari sana dia bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. We have to make modernization. Kita harus melakukan modernisasi. Dan pengertian modernisasi adalah kita harus mengekor kepada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, ketinggalan zaman. Dan pengertian ajaran Islam yang mana yang harus ditinggalkan? Banyak, tetapi yang paling penting, yang paling mendasar yang dia lakukan adalah apa? Dia bubarkan sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang namanya khilafah,
yang sudah berlangsung ribuan tahun untuk kemudian dia tegakkan sistem negara modern sekuler berfaham nasionalisme Turki. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat Islam, maka semua negeri yang Islam yang lainnya mengekor. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara. Coba bayangkan, ratusan tahun pejuang-pejuang di negeri ini melawan penjajah kafir Portugis, Belanda, Jepang. Teriakannya apa? Allahu Akbar. Kok tiba-tiba menjelang merdeka yang diteriakan mertua, merdeka gitu. Ya kan? Dari mana ini? Ini upaya pihak tertentu untuk membelokkan sejarah. Pangeran Diponegoro, pejuang nasional. Hah? Pangeran Diponegoro itu mujahid fisabilillah. Kalau dia pejuang nasional, dia dibuang ke tempat lain. Dibuangnya kemana? Ke Sulawesi ya? Sulawesi ya? Mestinya sampai Sulawesi disambut dong. Kenapa nggak disambut? Ya nggak dikenal. Ya kan? Jadi itu klaim orang sekarang, Pak. Menyebut Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Patimura. Pejuang nasional. Nasional apa? Pejuang Islam. Mereka tidak ngerti apapun kecuali ingin menegakkan kalimat Allah, mengusir penjajah kafir yang telah mengacak-acak wilayah-wilayah mereka. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sekarang berada di babak keempat ini. Babak di mana kita nggak punya rumah. Jadi kita menjadi seperti anak-anak ayam kehilangan induk. Seperti gelandangan nggak punya rumah permanen. Akhirnya bikin bedeng. Ya kan? Kan orang biar gimana pun harus punya tempat bernaung. Nggak punya rumah ya tinggal di bedeng. Keasikan tinggal di bedeng, Pak. Akhirnya teriak-teriak, bedeng harga mati. Gitu. Apa nggak lucu itu? Lucu, diketawain, Pak. Semua orang-orang yang tinggal di rumah permanen lain. Gitu. Cuma punya bedeng aja, ngotot pingin mempertahankan bedeng. Dan giliran di tengah bedeng itu ada orang bilang, ayo kita bangun rumah lagi. Dia bilang apa? Nggak boleh, kita tinggal di bedeng aja. Gitu. Apa nggak aneh, Pak? Ya. Jadi ada muslim mukmin mengajarkan, ayo kita tegakkan khilafah kembali gitu kan. Oh nggak boleh, ini bedeng udah harga mati, jangan diapa-apain lagi. Aduh, kasihan betul, mental bedeng. Gitu. Ngerti ya? Makanya Nabi bilang, hidup di bedeng ini sementara, akan datang babak kelima, tegak lagi rumah kita. Tapi rumah itu nggak akan tegak sebelum muncul pemimpin yang bisa mempersatukan kita. Bukan pemimpin yang lewat penghitungan suara. Ya, kalau Anda mengharapkan ada pemimpin lewat penghitungan suara bisa mewujudkan rumah itu kembali, Pak, Anda termasuk pemimpin yang hebat. Gitu. Satu-satunya yang bisa nantinya mempersatukan umat ini karena memang dia certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya adalah laki-laki yang dijuluki Al-Mahdi. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, bicara tentang Al-Mahdi ini di kalangan kita, ya, saya mau bilang umat Islam agak kurang begitu enak ya. Pokoknya di masyarakat, di lapangan ya, yang paling sering ngomongin Al-Mahdi itu kalangan yang namanya kaum Syiah. Kaum Syiah itu kalau ngomongin Al-Mahdi, Pak, intensif sekali. Saking intensifnya mereka ngomong soal Al-Mahdi, sampai-sampai muslim yang awam, kalau dengar ada ustadz ngomongin Al-Mahdi, dalam hatinya dia curiga, ini kayaknya ustadz Syiah nih. Gitu. Karena apa? Karena pembicaraan Al-Mahdi, Pak, yang paling rame dibicarakan di kalangan orang Syiah. Di kalangan kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, bicara Al-Mahdi itu jarang. Makanya kayak sekarang saya ngomong begini nih, ya kan, orang bertanya-tanya, emang kayak apa sih Al-Mahdi gitu. Karena apa? Saking kita ini awam sekali tentang Al-Mahdi. Padahal perlu Anda ketahui, Al-Mahdi versi kita umat Islam dengan versi Syiah jauh berbeda. Ada dua perbedaannya. Yang pertama, yang saya tahu ya, mungkin ada lebih dari dua, tapi dua yang saya tahu. Menurut kaum Syiah, Al-Mahdi itu sudah muncul sekian abad yang lalu. Tetapi pada usia 5 tahun, dia raib, dia menghilang, entah kemana. Yang lebih anehnya lagi, dia menghilang dan membawa Al-Quran yang asli. Yang mereka sebut Mushaf Fatimah. Yang tebalnya 3 kali lipat dari Quran kita. Yang isinya beda sama kitab kita. Terus selama berabad-abad,
kaum Syiah ini kitab sucinya apa? Nggak pakai kitab suci. Mereka punya ajaran yang namanya al-walayah, itu rukun iman yang satu lagi menurut mereka. Al-walayah itu artinya loyalitas kepada al-imam, kepada pemimpin. Sebab Khomeini, tokoh Syiah, pernah nulis dalam kitabnya bahwa bagi kami kaum Syiah, imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami, kedudukannya, derajatnya lebih tinggi dari para nabi dan para malaikat, setara dengan Tuhan. Jadi nggak perlu kitab. Para imamnya kaum Syiah, menurut kaum Syiah itu punya hakut tahlil wa tahrim, hak menghalalkan dan hak mengharamkan sesuatu. Kalau bagi kita umat Islam, yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan siapa? Allah dan hanya Allah. Tidak ada manusia boleh sembarangan menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Gitu. Jadi kayak sekarang misalnya ini, ada orang tokoh Islam gitu kan bilang LGBT fine-fine saja gitu ya. Ini berat nih, ucapan ini berat. Karena dia ingin menghalalkan sesuatu yang bukan saja diharamkan, dikutuk, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah mereka, orang Syiah, ya kan, itu apa kata imamnya itulah halal haram. Gitu. Makanya tahu nggak di kalangan Syiah mereka punya yang namanya praktek mut'ah. Tahu ibu-ibu? Praktek mut'ah. Mut'ah itu artinya senang-senang. Nikah mut'ah artinya nikah senang-senang. Sebab memang nikahnya itu orientasinya senang-senang. Ada yang nikahnya cuma sejam. Ada yang nikahnya cuma 2 jam. Ada yang 2 hari, 3 hari. Ada yang seminggu, sebulan. Gitu. Tapi memang nikahnya tujuannya cuma senang-senang aja. Gitu. Nah itu kenapa bisa begitu? Ya karena imamnya memang membolehkan dan mencontohkan. Gitu. Ini satu, perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, ya, menurut kaum Syiah, Al-Mahdi kalau nanti muncul di akhir zaman, jadi dia hilang waktu usia 5 tahun, ya kan, nanti akan muncul di akhir zaman sebagai orang yang sudah dewasa, ya, dan dia memiliki hal-hal yang sifatnya supranatural, sakti mandraguna. Misalnya apa? Al-Mahdi menurut keyakinan Syiah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, membangkitkannya dari kuburannya. Dan dalam hal ini menurut keyakinan mereka, nanti Al-Mahdi akan pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, terus kemudian ketika melihat makam Abu Bakar dan Umar, dia perintahkan, hai Abu Bakar keluar dari kuburan, hai Umar keluar dari kuburan, hidup lagi Pak. Untuk apa? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Kebencian kaum Syiah kepada 2 sahabat mulia yang sekaligus 2 mertua Rasulullah SAW itu sangat dahsyat. Ya, kita nggak punya konsep seperti itu. Menurut kita umat Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Mahdi itu seorang laki-laki biasa, lahir dari orang tua biasa, dari keluarga biasa, namun ditunjuk Allah untuk memainkan peranan luar biasa sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Tapi dia bukan orang supranatural, sakti mandraguna, tidak. Nah makanya hati-hati dengan Syiah. Saya berulang kali mengatakan perbedaan kita dengan Syiah bukan bukan beda tipis ya, beda nggak pakai tipis, nggak pakai tebal. Gitu. Kita mau menuju ridho Allah, mereka entah mau menuju mana. Gitu. Nah belum lagi kalau kita sadari bahwa pasukan Dajjal, 70.000 tentara Yahudi, itu di dalam hadisnya disebutkan akan datang dari Asbahan. Asbahan itu bahasa Arab untuk kota yang bernama Isfahan. Isfahan itu di negeri mana Pak? Di negeri mana Bu? Iran. Jadi pasukan Dajjal Yahudi 70.000 itu munculnya dari Iran. Kenapa? Karena antara Syiah dan Yahudi itu abang adik. Syiah sama Yahudi itu abang adik, kalau nggak bisa dibilang kembar. Gitu, kembar beda telur. Iran dengan Israel nggak pernah musuhan Pak, musuhannya di media massa saja. Tapi dalam realitanya mereka akrab. Coba Anda pergi ke Iran, cari masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak akan ketemu kecuali di KBRI. Sholat Jumat umat Islam Indonesia itu ke KBRI Pak, hari Jumat di Iran. Nggak ada masjid lain ngadain sholat Jumat. Tapi coba cari sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Di Iran bertaburan Pak. Gitu. Jadi tolong ya, hati-hati dengan Syiah. Ya, saya tanpa ragu mengatakan antara kita dengan Syiah bukan beti Bapak dan Ibu, bukan beda tipis, beda titik. Ya, sehingga
kita mau mengukhuwahkan diri dengan mereka mustahil. Kenapa? Boro-boro mereka mau ukhuwah sama kita. Ukhuwah sama Abu Bakar Umar aja nggak bisa. Mereka celak, mereka caci, mereka kafirkan. Bahkan ukhuwah dengan Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar, Hafsah radhiyallahu anha, anaknya Umar bin Khattab, tidak bisa karena mereka caci maki Aisyah dan Hafsah, bahkan mereka kafirkan. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita masuk kepada pembahasan Al-Mahdi yang memang kita fahami berdasarkan hadis-hadis yang kita miliki. Kita mulai dengan general identity of Al-Mahdi, identitas umum dari Al-Mahdi ya. Kita akan bicarakan namanya, asal usul keturunannya, saat kemunculannya, dan ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahlul baitku, keluargaku, yang namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Ini hadis tentang Al-Mahdi, hadis riwayat Abu Daud ya. Makanya para ulama kita berpendapat bahwa Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Muhammad nama nabi kita ya, atau Ahmad ya. Abdullah nama ayah nabi kita. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, asal usul keturunannya berdasarkan hadis riwayat Abu Daud juga, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu putri Nabi SAW yang dinikahi oleh sahabat bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali dan Fatimah Allah memberikan cucu dua orang laki-laki buat Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Bagi kita umat Islam, kita berpandangan, kita condong meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari jalur keturunan Al-Hasan. Tapi kalau kaum Syiah meyakini dari jalur keturunan siapa? Al-Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama ras. Tahu ras? Ya. Makanya lagi-lagi saya katakan Syiah dengan Yahudi ini kayak kembar beda telur, Pak. Yahudi juga agama ras, Pak. Anda tahu nggak? Orang tidak bisa jadi beragama Yahudi kecuali kalau punya darah Bani Israel. Kalau nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi, Pak. Jadi model kita ini, Pak, yang bukan keturunan Bani Israel, kalau misalnya memeluk Yahudi, oleh orang Yahudi dianggap Yahudi KW. Gitu. Yahudi assembling. Sama, Syiah juga begitu. Kenapa? Karena Al-Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, pernah menikahi seorang putri Persia. Makanya semua imam-imam yang dimuliakan oleh kaum Syiah itu dari jalur pernikahan Husain dengan putri Persia ini. Pernah nggak Anda dengar orang Syiah mengagumkan Hasan? Pernah nggak? Nggak pernah. Husain dulu yang dikagumi. Kenapa? Karena Husain menikahi putri Persia. Jadi kalau Anda punya kenalan orang Indonesia hidungnya pesek, ya, kemudian tanggal 10 Muharram ikut-ikutan melukai badan kayak ritualnya orang Syiah, tahu kan? Ya, ritual Karbala gitu ya. Karbala apa Karbala sih? Ya, Karbala tuh karet belakang ya, ini Karbala ya. Nah, jadi ritual Karbala gitu ya. Anda coba datangi dia baik-baik, Anda bilang, udah deh Kang, tobat aja Kang dari Syiah. Akang udah luka-luka begitu sama orang Syiah dianggap KW gitu. Lawang Akang bukan keturunan Persia kok. Gitu. Yang dianggap asli itu Syiah itu Persia. Jelas ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita condong berkeyakinan bahwa Al-Mahdi itu akan dari jalur Hasan bin Ali, bukan dari jalur Husain bin Ali ya. Kemudian yang berikutnya, saat kemunculan Al-Mahdi kapan? Disebutkan sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu untuk menghadirkan, mengutus Al-Mahdi. Artinya apa? Kemunculan Al-Mahdi di ujung perjalanan dunia ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan periodisasi atau hadis roadmap tadi ya, maka kemunculan Al-Mahdi itu ya kira-kira di sinilah. Nah, gini nih. Begitu kita mau berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Gitu. Memang kita sekarang lagi di babak di bawah nih, Pak. Tetapi saya termasuk orang yang husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah, bahwa kita ini lagi nanjak menuju ke babak kelima. Yang berarti sebentar lagi Al-Mahdi akan muncul. Tetapi jangan salah, kemunculan Al-Mahdi berarti kita dituntut untuk bersiap-siap melakukan hal-hal yang pengorbanannya besar sekali. Di antaranya apa? Al-hijrah. Kita harus hijrah.
Kenapa harus hijrah? Ya karena kita harus membaiat pemimpin kita kan? Itu. Pemimpin kita munculnya di mana? Di Mekah, di baiatnya di depan Ka'bah. Ya berarti kita harus hijrah. Dan memang penting hijrah untuk meninggalkan wilayah timur yang bisa terbenam ini. Gitu. Makanya saya anjurkan, kalau bapak dan ibu punya kesungguhan ingin bergabung dengan Al-Mahdi, tampak-tampaknya sudah waktunya bapak ngobrol sama istri tentang jadwal hijrah. Gitu. Ya saya serius loh, walaupun senyum-senyum tapi ini serius. Gitu. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan dukhon terjadi. Gitu. Ya, yang jelas isyarat dukhon itu dalam sebuah athar dikatakan bintang berekor tuh hantaman keras itu terjadi di bulan Ramadan. Makanya setiap masuk Ramadan sekarang kita nggak cukup bergembira ria saja. Kita harus sambil bergembira ria sambil punya perasaan was-was. Jangan-jangan Ramadan inilah terjadinya hantaman keras itu yang berarti dukhon. Kalau dukhon sudah terjadi 40 hari 40 malam di bulan Ramadan, kalau jatuhnya bintang berekor di awal Ramadan, tentunya 40 hari berikutnya asap baru hilang kapan? Pertengahan Syawal. 40 hari kan? Kalau jatuhnya di pertengahan bulan Ramadan, 40 hari ke depan, sampai akhir Syawal, sampai awal Zulqa'dah. Kalau jatuhnya di akhir Ramadan, tambah 40 hari, berarti sampai pertengahan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan-bulan haji. Nah di bulan haji itulah akan terjadinya pembaiatan paksa Al-Mahdi. Jadi cepat sekali peristiwanya. Makanya kalau boleh kita minta kepada Allah supaya diizinkan hijrahnya sebelum terjadinya hantaman keras itu. Karena apa? Karena hantaman keras itu akan menimbulkan banyak dampak. Dan salah satu dampaknya pernah saya jelaskan di sini, terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi ini habis ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang mana ya? Ini hadisnya. Wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Rasul bersabda, dan kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat nggak ngerti hadis ini. Tapi mereka amanah, pokoknya sampaikan ke generasi berikutnya, sampai ke kita sekarang. Sekarang kita dengar ini, kita ngerti Pak. Para sahabat nggak ngerti karena nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat mobil, motor, listrik, nggak pernah melihat pesawat udara. Tapi kita sekarang melihat semua itu Pak. Dan rupanya setelah Batshatul Kubra, ad-Dukhan, dunia kita beda sama sekali dengan dunia sekarang Pak. Gitu. Makanya Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah athar sampai mengatakan, menjelang Al-Mahdi muncul, perniagaan terputus, jalan-jalan terputus ya. Artinya apa? Business is not as usual anymore. Bisnis nggak bisa normal kayak sekarang. Makanya kalau mau bisnis sekarang ya. Sekarang optimalkan bisnis. Syukur-syukur bisnisnya antar negara. Dengan negara mana? Terutama dengan negara tempat calon hijrah kita. Supaya kita punya mitra bisnis orang Saudi atau orang Indonesia di Saudi, supaya kita punya ansor gitu yang nyambut kita kalau kita hijrah. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Hadir di saat penghujung umur dunia ya. Ciri fisiknya hanya satu dalil yang kita miliki, Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Udah, kita nggak punya keterangan lain. Karenanya kita nggak bisa membayangkan persisnya Al-Mahdi kayak apa. Kalau di kalangan Syiah, ya, hadis tentang ciri-ciri fisik Al-Mahdi banyak. Karena apa? Syiah doyan bikin hadis. Gitu. Kalau dikumpulin semua hadis-hadis Syiah tentang bagaimana wajahnya Al-Mahdi, kira-kira bisa dilukis kali. Gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini semua adalah general identity, identitas umum dari Al-Mahdi. Jangan dijadikan handalan Anda. Artinya jangan baru tahu segini ilmunya langsung buka buku telepon yang tebel itu, buka satu persatu nama orang Abdullah, teleponin, tanya punya anak namanya Muhammad nggak? Begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Ini mah ya nggak bener. Atau buka YouTube, cari ustadz penceramah ya namanya Muhammad bin Abdullah. Dengerin ceramahnya, bagus ceramahnya. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Ini Al-Mahdi. Oh, come on. Ya. Nggak begitu ya. Ini fungsinya fungsi supplementary factor. Pendukung, faktor pendukung ya. Baik, sekarang kita bicara tentang peristiwa-peristiwa sebelum tampilnya Al-Mahdi. Ada peristiwa apa saja yang terjadi?
Yang pertama, merajalelanya kezoliman di seluruh dunia. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezoliman. Jadi ciri Al-Mahdi akan muncul kalau dunia ini sudah dipenuhi dengan kezoliman. Menurut Bapak dan Ibu, dunia kita sekarang rame keadilan atau rame kezoliman? Nah, berarti makin menguatkan dugaan boleh jadi keluarnya Al-Mahdi tidak lama lagi. Ya. Yang kedua, fitnah ad-duhaima, fitnah gelap pekat. Ini istilah dari Nabi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, kemudian datang fitnah ad-duhaima, fitnah gelap pekat. Cirinya apa? Satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah duhaima itu fitnah yang pengaruhnya kepada semua muslim di seluruh dunia. Berarti skala fitnahnya mendunia. Yang kedua, fitnah duhaima itu kalau ada berita fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya makin melebar. Makanya penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, Syekh Mubayyad, punya dugaan, teori, bahwasanya fitnah duhaima ini jangan-jangan mengacu kepada proyek global yang bernama GWOT. Tahu kepanjangannya apa? Global War on Terror. Yang padahal hakikatnya adalah GWOM, Global War on Muslims. Karena apa? Karena kalau tindakan yang seperti terorisme itu dilakukan oleh muslim, pasti dikasih nama terorisme. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang non-muslim, nggak pernah disebut terorisme. Ya. Jadi kayak gelombang gitu. Kalau gelombangnya lagi naik, ya kan, terasa banget gitu. Tapi kalau misalnya lagi turun, ya kan, orang sampai mengatakan, oh udah berlalu nih, nggak taunya muncul lagi. Salah satu contoh yang nyata adalah yang terjadi di bulan Oktober kemarin di Amerika, di kota Las Vegas. Masih ingat? Ada peristiwa terorisme. Ribuan orang Amerika lagi malam-malam nonton di lapangan terbuka sebuah konser lagu-lagu country. Di sampingnya ada hotel mewah, berlantai puluhan. Ada orang gila menyewa salah satu lantai yang jendelanya menghadap ke lapangan itu. Untuk apa? Dengan tujuan ingin membantai orang-orang yang sedang nonton itu. Dan ketika ditemukan di kamar dia itu, ada 19 senjata, Pak, laras panjang. Yang sudah dimodifikasi semua menjadi apa? Menjadi seperti machine gun, senapan mesin. Bedanya dengan senapan biasa, kalau senapan biasa ditembak, digunakan untuk menembak, bunyinya dor, dor, dor. Kalau ini, tat, wah begitu. Ada 19, Pak. Supaya apa? Supaya dia nggak perlu ngisi ulang, ya kan? Pakai satu, lempar, pakai lagi yang berikutnya. Berapa orang yang tewas? 47 orang tewas. Di tempat 870-an luka-luka, Pak. Jelas ini tindakan terorisme. Tapi karena pelakunya bernama Stephen Paddock, bukan Ahmad Paddock, nggak disebut terorisme. Ya toh? Di timur Indonesia ada sebuah gerakan namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, menculik, menyandra ribuan orang sipil, disiksa sebagiannya, nantangin TNI, pakai senjata, menyatakan memisahkan diri. Udah jelas ini tindakan terorisme. Disebutnya apa? Kelompok kekuatan bersenjata. Nggak dibilang teror, karena bukan muslim. Tapi coba Pak, kalau muslim yang melakukan, namanya Ahmad, sekedar panci meletup gitu ya di lapangan terbuka, nggak ada orang yang kena gitu kan, terorisme, oh, gitu. Makanya Syekh Mubayyad curiga fitnah duhaima ini kayaknya ini GWOT deh, yang tidak lain adalah GWOM, Global War on Terror, yang maksudnya Global War on Muslims, ya. Yang ketiga, ciri dari fitnah duhaima apa? Saat itu seseorang pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, sore harinya menjadi kafir, ya. Ini fenomena nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya. Ya. Dan kita sekarang ini harus khawatir dengan fenomena ini. Karena apa? Karena musuh-musuh Allah sudah tahu betul bahwa umat Islam ini jangan sekedar dijebak dengan dosa kecil, jangan sekedar dijebak dengan dosa besar. Maaf, dosa besar bukan sekedar, ya. Jangan dijebak dengan dosa besar, tapi dijebak dengan dosa yang membatalkan iman. Contohnya apa? Contohnya seorang muslim redho punya pemimpin kafir, itu dosanya kelasnya kelas membatalkan iman, Bapak dan Ibu. Itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan. Loh, Ustaz tahu dari mana? Ya saya nggak tahu, taunya dari ayat.
Ayat yang mana Ustaz? Ayat yang populer belakangan ini. Al-Maidah 51. Di bagian mananya? Ada bagiannya. Allah mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di kalangan kalian orang beriman menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, maka dia jadi golongan mereka, kata Allah. Dicoret dari keanggotaan umat Islam, batal imannya. Ngerti? Ya, jadi ini bukan main-main ya. Mengaku muslim, ridha punya pemimpin orang kafir, itu dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa membatalkan iman. Contoh lain lagi apa? Pernah saya sampaikan di tempat ini. Seorang muslim mengucapkan kata-kata semua agama sama. Itu membatalkan iman. Wah, Ustadz ekstrim amat. Masa ngomong gitu aja batal iman? Dari mana Ustadz tahu? Ya dari ayat lah. Mana saya tahu? Dari kepala sendiri. Ya dari ayat lah. Ayat yang mana? Surat Ali Imran 19. Tolong dicatat. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Masa Allah ngomong begitu lalu kita manusia yang diciptakan oleh Allah merasa lebih pintar dari Allah? Oh enggak, itu mestinya bunyi ayatnya, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah semuanya. Gitu. Kan mengatakan semua agama sama seolah-olah mengatakan Allah ridho pada semua kan? Mengatakan semua agama benar berarti seolah-olah Allah mengatakan Allah ridho pada semua. Padahal Allah nggak pernah bilang begitu. Nggak puas sama ayat itu. Ada lagi, catat lagi. Ali Imran 85. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. Jelas. Nggak puas, masih ada satu ayat lagi. Al-Hijr ayat 2. Ini masing-masing ayat tolong dicek nanti di rumah ya. Yang ketiga ini Al-Hijr ayat 2. Apa bunyinya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak nanti di akhirat, seringkali orang-orang kafir itu menginginkan seandainya waktu di dunia mereka menjadi muslim. Menjadi muslim, Pak. Muslim sama mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya? Mukmin. Itu nanti orang kafir Pak di akhirat nggak ngarepin jadi mukmin waktu di dunia, muslim aja. Kenapa? Karena mereka akan menyaksikan ada muslim-muslim yang begitu banyak dosanya tapi nggak pernah terlibat dosa pembatal keimanan sampai harus masuk neraka dulu. Sama-sama mereka. Tiba-tiba pada suatu titik tertentu Allah keluarkan dari neraka masuk ke surga. Yang ngiri lah orang-orang kafir. Mereka menginginkan jadi muslim aja. Jelas ya? Masa Allah sudah mengatakan begitu lalu ada orang mengaku muslim mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini pembatal keimanan. Dan ini sudah muncul dalam realitas kita sekarang. Yang keempat, ciri dari fitnah duhaimah apa? Sehingga manusia terbelah menjadi dua kemah. Kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan. Dan kita sudah mulai menyaksikan Pak di realitas masyarakat kita sekarang semenjak kasus-kasus tertentu muncul, terutama kasus penghinaan Al-Quran ya, tiba-tiba umat ini terbelah dua. Yang mukmin makin akrab sama yang mukmin, yang muslim model begitu, mencari muslim model begitu juga. Yang ujung-ujungnya mencari orang kafir, akhirnya akrab sama orang kafir, akhirnya jadi munafik. Makanya fenomena di grup-grup WhatsApp, fenomena remove left bermunculan. Ya. Nah kata Nabi kalau nomor 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul, jika kondisinya sudah seperti itu, tunggulah Dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Bayangkan, kalau Dajjal aja sudah deket mau keluar karena 4 hal ini sekarang sudah ada belum? Sudah ada kan? Kalau kata Nabi 4 hal ini ada, berarti Dajjal sudah hampir mau keluar, apalagi Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal. Dan kalau Al-Mahdi sudah dekat, Dukhan lebih dekat lagi. Ya walaupun jaraknya dengan Al-Mahdi dekat sekali ya, memang 40 hari saja jaraknya atau lebih sedikit lah. Begitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini termasuk pertanda menjelang Al-Mahdi muncul. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Terbunuhnya jiwa yang suci. Ada hadisnya sebagai berikut, bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Siapa jiwa yang suci ini? Saya nggak punya pendapat, tapi saya mau mengutip pendapat rekan saya sesama dai yang juga sering bicara soal akhir zaman, yang inisialnya Uzma, ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Kalau beliau menduga salah satu kemungkinan jiwa yang suci terbunuh itu adalah Zakir Naik. Ya. Zakir Naik ini kan sosok yang luar biasa ya, mendunia, dan dia luar biasa sumbangsihnya bagi dakwah Islam kan. Coba bayangkan setiap dia ceramah puluhan ribu orang hadir. Dan ada saja orang yang tadinya kafir, setelah dialog dengan dia, saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, ini nafsun zakiyah, ini jiwa yang suci ini.
Kata Nabi, ketika jiwa yang suci itu dibunuh, murkalah kepada para pembunuh itu, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Ini pertanda menjelang Al-Mahdi muncul. Ya. Tanda lain lagi apa? Tanda lainnya lagi, terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar. Nah ini tadi, dukhon, pembenaman bumi, ya, ini akan terjadi. Ya, dikatakan oleh putranya Ibnu Abbas, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya bersama matahari itu dari langit, dari atas, ya. Kemudian ada athar yang lain lagi menyebutkan tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapati itu, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Ingat, kalau hantaman keras sudah terjadi, dukhon menyelimuti planet bumi kita ini, maka akan terjadi global famine, kelaparan di mana-mana. Karenanya kita harus punya persediaan makanan. Begitu. Nah ini adalah saat menjelang Al-Mahdi muncul. Nah yang lebih mengkhawatirkan lagi disebutkan bahwa bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur. Ya, ini asar dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan bintang yang dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit, diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya, dan setelah dukhon, Batshat al-Kubra, dunia ini berubah sama sekali karena ada fenomena, ya, shutdown of modern technology, ya. Dan ini disebutkan oleh atharnya Abdullah bin Mas'ud. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, sedangkan fitnah banyak terjadi, akan muncul 7 laki-laki alim yang masing-masing punya pengikut sekitar 300-an orang. Mereka berkumpul di suatu tempat tanpa pakai kesepakatan. Pokoknya teoton ngumpul aja mereka di situ. Akhirnya saling ketemu dan bertanya-tanya satu sama lain. Apa yang mendorong kamu datang ke sini? Yang lain menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan mampu untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Nah mereka inilah calon-calon pembaiat Al-Mahdi. Ya. Nah tapi yang ingin saya garis bawahi adalah awal kalimatnya Ibnu Mas'ud. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus. Ya. Artinya suasana dunia setelah peristiwa alam ini terjadi sebelum Al-Mahdi muncul akan berbeda sekali dengan dunia kita sekarang. Ya, karena nggak ada lagi alat komunikasi canggih, udah nggak ada, teknologi udah nggak ada Pak. Gitu. Makanya sekali lagi sepertinya jadwal musyawarah soal kapan hijrah itu sudah harus mulai difikirkan Pak. Ya, karena kalau Allah sudah mulai melihat pasangan suami istri dengan anak-anaknya mendiskusikan tentang sesuatu yang serius untuk masa depan umat ini, mudah-mudahan keberkahan Allah datang pada keluarga itu, ya kan? Allah akan memandang keluarga itu sebagai keluarga yang beda dengan kebanyakan keluarga lain yang terjebak dalam rutinitas kehidupan dunia di babak keempat ini, yang salah satu jebakannya adalah kaidah orang kafir yang berbunyi busy working 5 days for the sake of 2 days, ya. Kerja 5 hari pontang-panting demi senang-senang 2 hari. Gitu. Makanya I hate Mondays, ya kan? Thank God it's Friday. Kan gitu. Logikanya orang kafir materialistik, sekularistik hari ini kan. Nah kita sayangkan kalau seorang muslim dengan keluarganya kayak gitu juga hidupnya. Oh come on, kita ini beda. Kita ini punya visi, kita ini punya pemahaman skenario akhir zaman yang karenanya kita harus surf above the waves. Ya, kita harus bersilancar di atas gelombang ombak yang mengikuti ombaknya Allah, bukan ombaknya manusia. Baik, kemudian yang berikutnya munculnya Taifah Mansurah, ya. Kelompok yang mendapat pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ciri Al-Mahdi akan muncul ketika di sebahagian negeri-negeri kaum muslimin bermunculan kelompok-kelompok muslim yang sampai rela mengorbankan jiwa raganya demi menegakkan agama Allah, yang berarti apa? Dia rela sampai menumpahkan darah melawan musuh-musuh Allah, sekalipun musuh Allah itu kekuatan teknologi canggihnya lebih dahsyat daripada mereka. Dan ini kalau kita catat dalam sejarah modern, ya, awal mula al-jihad fisik dimulai kapan? Perang Afghanistan melawan Soviet. Ingat, ya, itu perang dahsyat Pak. Ya. Dan tokoh yang besar jasanya dalam perang di Afghanistan itu bernama Abdullah Azzam. Seorang laki-laki dari Palestina Pak, jauh dari Palestina. Dia mau pergi membawa anak istrinya ke Afghanistan, sebuah negeri yang, negeri Afgan itu negeri yang terbelakang Pak. Ya kan? Tetapi bangsa Afgan itu sampai ada ungkapan dari Abdul Azam, Sya'bul Afgan askarian bitaba. Artinya bangsa Afgan ini memang secara naturalnya adalah bangsa militer. Gitu. Ya karena mereka luar biasa Pak.
Nah, Abdul Azam setelah dia sampai di situ, dia ikut serta dalam jihad melawan Soviet komunis, ya kan? Dia benar-benar yakin ini jihad yang syar'i, yang benar. Karenanya dia dari waktu ke waktu pergi ke Saudi, pergi ke Mesir, khutbah Jumat menjelaskan tentang jihad di Afghanistan itu. Setiap habis khutbah Jumat itu bisa sampai 3 pesawat, tiba-tiba pemuda dari Saudi berangkat ke Afgan ikut perang melawan ya komunis Soviet. Subhanallah, ini internasionalisasi jihad, Pak. Nah, setelah itu muncul Bosnia, muncul Chechnya, muncul Palestina, ya kan? Jadi ini Taifah Mansurah bermunculan, Pak. Ya, walaupun mereka pada hakikatnya nggak bisa menang. Kenapa? Karena kan nggak imbang, Pak. Musuh pakai teknologi canggih, mereka cuma AK-47, paling-paling Kalashnikov, paling-paling RPG, ya kan? Alat bisa menghancurkan tank. Tapi mereka musuh Islam di ruang AC pakai mouse gini, kayak main game aja. Target lock, mati 100 mujahidin dengan ibu-ibunya, dengan anak-anaknya, ya, zolim, Pak. Nah, tapi ini ciri menjelang Al-Mahdi muncul, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini hadisnya. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran, tidak dapat memudaratkan mereka siapapun yang menyelisih mereka sampai datangnya urusan Allah atau perkara Allah. Yang menurut para ulama ada 2 makna perkara Allah, 1 munculnya Al-Mahdi atau 2 turunnya Isa alaihissalam. Baik. Kemudian ciri atau tanda berikutnya lagi, munculnya gunung emas dari Sungai Yufrat. Sungai Yufrat itu sungai yang mengalir di wilayah Suriah dan Irak, ya. Nah, dalam hadisnya dikatakan kiamat tidak akan terjadi hingga Sungai Yufrat menguak atau menyingkapkan emas dari gunung. Dan kalau dia sudah tersingkap emas dari gunung ini, orang-orang berdatangan memperebutkannya sampai rela berperang satu sama lain untuk mendapatkannya. Dan dari setiap 100 orang yang datang ke sana, 99 tewas. Dan setiap yang berangkat ke sana mengatakan, siapa tahu akulah orang yang selamat. Gitu. Nah, ini kita duga kaitannya erat dengan hantaman keras dari langit sehingga tiba-tiba terjadi pergeseran bumi ini sampai tahu-tahu di balik Sungai Yufrat tersingkap ada gunung emas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin juga itu rahasianya kenapa wilayah itu sekarang diperhatikan betul sama Amerika, sama Rusia, negara-negara besar yang punya satelit, Pak, yang bisa nembus ke dalam tanah, ya kan, memeriksa. Jangan-jangan mereka sudah tahu memang ada gunung emas di situ. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian yang berikutnya, perselisihan di antara manusia menjadi-jadi, itu ciri menjelang Al-Mahdi muncul, ya. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Menurut Bapak dan Ibu, sekarang perselisihan antar manusia rame atau sekarang di mana-mana orang damai satu sama lain? Gitu. Oh, damai? Ramai, ya, perselisihannya. Bahkan perselisihan hari ini, Pak, bukan hanya antara muslim dengan kafir, Pak. Antar muslim berselisihnya luar biasa hari ini. Bahkan antar mereka yang sudah di medan jihad, Pak, faksi-faksi mujahidin berselisih satu sama lain, ya. Nah, jadi ini termasuk ciri menjelang Al-Mahdi muncul. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, peristiwa-peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi. Kalau tadi sebelumnya, nah sekarang yang bersamaan dengan tampilnya Al-Mahdi. Ini kita menggunakan langsung hadis yang sangat terkenal riwayat Abu Daud mengenai kemunculan Al-Mahdi. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Artinya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah, ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ulama-ulama hadis tertentu dengan hadis ini berkesimpulan sebelum Al-Mahdi muncul berarti ada khilafah, karena hadisnya bunyinya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah lari menuju ke Mekah, ya. Ini muqaddimah sebelum Al-Mahdi dibaiat di Mekah. Tetapi kalau kata Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, dia bilang, oh tidak mesti begitu maknanya. Mari kita lihat secara bahasa. Secara bahasa di sini kata khalifah pakai alif lam di depannya atau enggak pakai? Jadi bukan al-khalifah, ya, tetapi khalifah. Nah, ini secara bahasa maknanya beda. Kalau pakai alif lam itu namanya definite article, ma'rifah istilahnya. Kalau enggak pakai alif lam namanya indefinite article, nakirah. Nah, kalau dia pakai alif lam itu artinya seorang khalifah yang sudah definit menjadi khalifah seluruh umat Islam. Tapi kalau nggak pakai alif lam, boleh jadi sebagian umat Islam meyakini dia khalifah, tetapi yang lain nggak meyakininya. Nah, menurut Al-Mubayyad,
semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, khilafah, semua negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi negeri-negeri yang menanggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi kehidupan. Tapi ada kecualinya. Di antara kecualinya adalah negara kerajaan Arab Saudi. Kan Arab Saudi masih terang-terangan mengatakan bahwa fondasi bernegaranya adalah Quran dan Sunnah, ya toh? Gitu. Nah, karenanya sebagian warga Saudi sampai sekarang raja itu dipandang sebagai khalifah. Gitu. Dan memang ini menjadi klop karena Al-Mahdi akan dibayatnya di kota apa? Di kota Mekah, yang Mekah itu masuk ke dalam wilayah negara mana? KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Begitu. Makanya semua pengamat akhir zaman, setiap raja Saudi meninggal pasti mengamati kira-kira apa yang timbul di Saudi. Kalau timbul chaos, timbul dispute, timbul perselisihan, dikhawatirkan ini jadwal Al-Mahdi bakal muncul. Raja Saudi sebelum sekarang, sebelum Salman, namanya siapa? Raja Abdullah, ya. Begitu dia meninggal, ya, orang-orang yang peduli akhir zaman memperhatikan bagaimana kejadian yang berlangsung selanjutnya. Ternyata perpindahan kekuasaan dari Raja Abdullah ke Raja Salman sangat mulus sekali. Berarti belum jadwalnya Al-Mahdi muncul. Tapi sekarang ada langkah-langkah yang dikerjakan oleh Raja Salman yang membuat kemungkinan dispute di Saudi ini menjadi besar. Raja Saudi telah menyingkirkan putra mahkota yang adalah adik-adiknya, ada dua orang adiknya yang masih hidup, tapi adik dari lain ibu, ya. Cuma kan di Saudi itu biasanya kalau rajanya meninggal, sebelum nengok ke anak atau keponakan, nengok ke adik dulu, baru adiknya berikutnya yang menggantikan. Nah, ini dua adiknya ini tadinya putra mahkota disingkirkan. Diangkatlah anaknya, inisialnya MBS, Muhammad bin Salman, sebagai putra mahkota berikutnya. Dan begitu MBS dikasih kekuasaan yang besar, termasuk jadi ketua KPK-nya Saudi, langsung dia tangkepin pangeran-pangeran tertentu, menteri-menteri tertentu, mantan menteri tertentu, termasuk orang terkaya se-Timur Tengah, Walid bin Talal, yang juga keluarga kerajaan. Bisa Anda bayangkan nggak? Kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, Muhammad bin Salman langsung naik, apa iya adik-adiknya Raja Salman yang tersingkirkan itu akan tinggal diam? Apa iya kemudian yang ditangkap-tangkepin itu pangeran-pangeran itu akan tinggal diam? Nah, ini yang menyebabkan kita harus khawatir, ya, kalau dalam waktu dekat ini Raja Salman meninggal, jangan-jangan, ya. Itu kalau kita khawatir tentang kondisi yang bakal terjadi. Tapi kalau kita sangat merindukan Al-Mahdi, moga-moga, gitu, ya kan? Tinggal mana pilihan bahasanya saja terkait dengan kesiapan kita. Nah, jadi kita lanjutkan lagi hadis ini. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Jadi dalam kondisi political, social, economical dispute itu, seorang laki-laki lari dari Madinah ke Mekah. Kenapa dia lari? Kita nggak tahu. Boleh jadi dia ada kaitan dengan keluarga kerajaan juga, boleh jadi. Boleh jadi juga dia DPO, ya, daftar pencarian orang. Pokoknya dia merasa nggak aman, dia perlu pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada ayat bunyinya man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Ya, dan memang kaidah aturan Islam adalah kalau ada seorang laki-laki dalam kondisi sulit, punya problem, dikejar-kejar orang, dia lari ke Masjidil Haram, nggak boleh disentuh. Gitu. Nah, larilah laki-laki ini ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, orang-orang sebagian penduduk dari Mekah itu, ya, beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki itu tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim ini, di depan pintu Multazam ini akan terjadi pembaiatan paksa Al-Mahdi. Gitu. Pertanyaan, kenapa mesti dipaksa? Ada dua analisa. Al-Mahdi itu dibaiat paksa karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati, nggak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak jadi pemimpin, muncul wajahnya di semua tiang listrik, gitu, di pohon-pohon, sampai di dinding masjid, gitu. Nah, Al-Mahdi nggak gitu. Al-Mahdi udah ada sekumpulan orang mau baiat, dia nggak nolak dia. Nah, analisa kedua, Al-Mahdi tidak harus dibaiat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Loh, kenapa Allah bikin skenario yang seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi.
Kalau Al-Mahdi sudah tahu jauh-jauh hari dirinya Al-Mahdi, orang lain juga bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, musuh Islam bisa tahu. Kalau musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu jauh-jauh hari akan diapakan? Akan dibunuh, assassinate. Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan. Siapa yang membaiat dia? Yang membaiat dia sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Ciri-cirinya, mereka satu kaum akan berlindung di rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, tidak punya jumlah yang signifikan, dan tidak bersenjata. Jadi ciri 313 orang itu, Pak, satu, dia nggak punya proteksi, imunitas, pelindung, dalam arti dia bukan pejabat tinggi, dia bukan kepala negara, dia bukan panglima militer negara tertentu, tidak. Mereka orang biasa, orang-orang soleh, orang-orang alim ya di zaman itu. Bahkan di antara mereka ada 7 orang alim yang memang sangat mengerti gitu tentang siapa ini Al-Mahdi. Gitu. Terus yang kedua, ciri mereka nggak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan nggak sampai 1000 orang, Pak, bahkan nggak sampai 500 orang. Berani membaiat seorang laki-laki di tengah-tengah chaos politik yang sedang berlangsung. Ini pasti punya keberanian luar biasa ya. Tapi uniknya sambil berani, yang ketiga ciri mereka nggak bersenjata. Jadi mereka bukan kombatan. Mereka bukan orang-orang yang bahkan sudah pergi ke medan perang. Masya Allah, ini orang-orang pilihan Allah ya, untuk ditakdirkan memainkan peranan, menunjuk seorang laki-laki atas pilihan Allah juga ya, untuk menjadi pemimpin umat. Nah, Al-Mahdi dibaiat paksa, dia tidak siap. Karenanya akan terjadi sesuatu lagi. Apa yang terjadi? Ada hadis bunyinya begini: Al-Mahdi minna ahlul baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait yang Allah perbaiki islah keadaannya dalam semalam. Jadi Al-Mahdi dibaiat pada hari itu, dia bingung, bagaimana ini? Dia nggak siap. Malam harinya tiba-tiba sama Allah, entah dengan cara apa, diislah. Esok harinya tampil sebagai pemimpin yang mumpuni, yang handal. Kira-kira Allah sanggup nggak bikin yang seperti itu? Ya sanggup lah. Huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya Al-Mahdi nggak perlu ikut Lemhanas, nggak perlu ikut training ISQ, nggak perlu. Ya, dalam semalam tiba-tiba disiapkan sama Allah Taala. Nah, setelah pembaiatan itu terjadi, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Selanjutnya dikatakan dalam hadis tadi, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka. Tapi pasukan itu justru dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kepada istri beliau Ummu Salamah, ya, sepasukan dari umatku mereka datang dari arah Syam, mereka menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka, sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Zulhulaifah itu salah satu tempat mikot ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di hadis Bukhari mengatakan, ya Rasulullah, itu kan tempat itu banyak orang lalu lalang. Apakah orang-orang yang lalu lalang itu ikut terbenam juga bersama pasukan itu? Kata Nabi, semua terbenam. Tetapi nanti dibangkitkan di hari berbangkit dengan niat yang berbeda-beda. Niatnya masing-masing. Yang niatnya menjadi pasukan ingin memerangi Al-Mahdi dibangkitkan dalam keadaan berdosa tentunya. Yang niatnya mau pergi haji atau umrah tentu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan berihram. Subhanallah. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pasukan itu dikirim dari Syam, dari utara ya, menuju ke Mekah. Loh Ustadz, kenapa mereka harus lewat darat? Kan bisa pakai pesawat aja. Loh, udah shut down modern technology, Pan. Gitu. Nah, jadi mereka lewat Madinah, mau terus ke Mekah, tiba-tiba di satu daerah mereka dibenamkan. Nah, dari Syam, kira-kira dari negeri mana? Ada 4 negeri sekarang Syam itu. Palestina, mereka nyebutnya Israel, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Jordan kira-kira pasukannya nggak berarti, nggak terlalu kita dengar. Dari Israel mungkin Yahudi, tapi nggak cocok dengan hadis tadi, kata Nabi akan ada pasukan dari umatku, ya kan? Berarti nggak mungkin Yahudi. Lebanon mungkin, Lebanon Selatan ada kelompok Syiah namanya apa? Hizbullah. Saya nggak mau nyebutnya Hizbullah, Hizbullah atau Hizbul Manat atau Hizbul Hubal ya. Mungkin mereka, karena kan orang Syiah ngakunya Muslim, ngakunya bagian dari umat Muhammad, ya kan?
Nah mereka mungkin geram, ini kok Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dulu Al-Mahdinya muncul, udah kita perangi aja, ini palsu nih Al-Mahdinya, menurut mereka. Tapi bisa juga jadi di Suriah, karena Suriah juga pasukan Bashar Assad ini pasukan Syiah, anti juga sama Al-Mahdi versi umat Islam. Dan saya termasuk yang kuat dugaan saya ke Bashar Assad, ke Suriah. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah pembenaman itu, penenggelaman tersebut, ya kan? Maka ketika manusia melihat atau mendengar kabar tentang pembenaman itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Datang rame-rame ke Ka'bah, gitu. Dan unik sekali, Nabi menyebut dua negeri, Pak, Irak dan Syam. Irak dan Syam sekarang sedang damai apa sedang bergolak? Sedang bergolak. Berarti isyaratnya apa? Rupanya gelombang kedua pembayatan Al-Mahdi setelah mendengar pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah adalah gelombang mujahidin yang sudah terlatih ya. Berarti begitu mereka berdatangan, Al-Mahdi segera punya pasukan. Makanya jangan melecehkan saudara-saudara kita yang jauh-jauh pergi ke Suriah, ke Irak sekarang sedang melawan penzolim-penzolim Bashar Assad, penzolim Syiah Iran, ya, Syiah Irak gitu ya. Karena mereka ini boleh jadi iron stock dari pasukannya Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian setelah berbaiat pada Al-Mahdi, ya ini sudah gelombang kedua pembaiatan ya. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Laki-laki ini mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun Al-Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi ini benturan fisik pertama Al-Mahdi dan pasukannya melawan pihak lain. Ini perang pertama umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ada kata kunci di sini. Laki-laki Quraisy ini dibantu oleh paman-paman dari jalur ibunya yang sukunya suku Kalb ya. Coba Anda pernah lihat nggak Wikipedia, Anda buka Wikipedia, Anda tulis Al-Assad Family, Anda akan temukan kalimat sebagai berikut. Al-Assad Family itu keluarga yang berkuasa di mana? Di Suriah ya. Sekarang namanya Presiden Bashar Assad. Dulu ayahnya namanya Hafiz Assad. Jadi Al-Assad Family ini kayak oligarki, kayak dinasti menguasai Suriah. Ini Syiah ya. Nah, jadi disebutkan dalam Wikipedia, the Assads ya, keluarga Assad ini originally come from Cordoha ya, berasal dari Cordoha, di sebelah timur Latakia yang lokasinya di sebelah barat utara Suriah ya. They are members of the minority Alawite sect. Mereka itu kelompok dari sekte Alawite. Sekte Alawite itu bagian dari Syiah ya. Nah, terus yang penting berikutnya, and they belong to the Kalbiyah tribe. Mereka berasal dari suku Kalb. Gitu ya. Makanya saya dugaan kuat saya pasukan dikirim dari Syam itu dari Suriah gitu. Dan sekarang Suriah sudah bergolak Bapak dan Ibu ya. Dan dia akan bergolak terus sampai apa? Sampai Al-Mahdi muncul gitu. Makanya jangan menganggap remeh apa yang berkembang di Syam sekarang ini. Ini bagian dari skenario akhir zaman. Nah, tetapi Allah takdirkan pasukan Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Terus kata Nabi apa? Alangkah ruginya orang yang nggak ikut serta dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang suku Kalb itu. Jadi di sini ada dua makna, kemungkinan maknanya. Makna pertama, suku Kalb ini kaya raya, sehingga ketika kalah maka kekayaan mereka jadi ghanimah bagi umat Islam, maka kebagian semuanya. Rugi yang nggak kebagian. Tapi saya nggak setuju dengan logika yang ini. Saya lebih setuju dengan logika kedua. Nabi mengusung kita untuk sangat mendukung pasukan itu karena apa? Karena ini pasukan pertama yang ikut berperang bersama Al-Mahdi. Mulianya mirip seperti mulianya para sahabat yang pertama kali ikut berperang dengan Nabi dalam perang pertama, namanya perang apa? Perang Badar. Semua sahabat yang pernah ikut perang Badar dapat julukan ahli Badar. Dan semua ahli Badar, Pak, setelah perang Badar kalau berbuat dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu istimewanya mereka mau mengorbankan jiwa raga ya bersama Nabi untuk perang pertama. Ini juga begitu, yang mau mengorbankan jiwa raganya bersama Al-Mahdi dalam perang pertama mendapat pujian dari Nabi SAW. Begitu. Baik, selanjutnya Al-Mahdi membagi ghanimah dan dia beramal di tengah manusia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulkan Islam, dia menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi, dia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Ini semua peristiwa-peristiwa menyertai munculnya Al-Mahdi. Kewajiban setiap muslim adalah berbaiat kepada Al-Mahdi bagaimanapun sulitnya keadaan bila sudah jelas keberadaannya. Hadisnya sebagai berikut: fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Ketika kalian sudah melihat Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, yang jadi problem kalau kita masih tinggal di sini, dengan catatan kalau Indonesia nggak terbenam, ya, maka begitu Al-Mahdi dibaiat, begitu pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah, kita nggak mungkin dapat kabar lewat WhatsApp. Kita nggak mungkin bisa menonton pembaiatan paksa di depan Ka'bah lewat televisi channel Masjidil Haram. Ya, kita harus menunggu utusan Al-Mahdi ngasih kabar. Yang berarti apa? Penunggang kuda atau burung dara, ya kan, dikasih diikat gitu, ada surat gitu, dikirim gitu. Nah, kalau penunggang kuda, Pak, itu berkuda dari Mekah sampai ke Indonesia, itu membutuhkan waktu 105 hari, dan itu pun berkuda nggak berhenti-berhenti, melintasi 10 negara, dari Mekah ke Kuwait, Kuwait ke Iran, Iran ke Pakistan, Pakistan melewati gunung salju Afghanistan, ke Bangladesh, ke Burma, ke Myanmar, ke Malaysia, menyeberangi Selat Malaka, menyusuri Sumatera, menyeberangi Selat Sunda, menyusuri Banten, sampai ke Bandung, sampai ke Masjid Trans Studio, ya. Kemudian teh Popi, ya kan, Al-Mahdi sudah muncul. Oke, saya bilang suami saya. Nah, suaminya terus, oke, kita berangkat naik kuda lagi, ya kan. Berapa lama? 105 hari lagi. Itu pun kalau pandai berkuda, ya kan, tambahin sedikit lah 200 hari gitu. Tambah 150 hari tadi, ya kan, sudah 350 hari. Udah setahun. Sampai di Mekah Al-Mahdi udah nggak ada. Kenapa? Karena Mekah itu tempat registrasi saja. Al-Mahdi segera langsung pergi ke Syam setelah mengalahkan pasukan yang didukung oleh suku Kalb tadi. Sebab memang khilafah di akhir zaman akan berpusat di Syam. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, Al-Mahdi akan mengibarkan panji-panji al-jihadu fisabilillah untuk memerdekakan negeri-negeri yang selama ini dikuasai oleh para mulkan jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Al-Mahdi akan mengawali proyek besar membebaskan dunia dari penghambaan manusia kepada sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allahu Rabbul Alamin, Malikin Nas, penguasa jagat raya ini. Al-Mahdi akan memastikan dunia diisi dengan sistem dan peradaban yang mencerminkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari ujung paling timur sampai ujung paling barat, ya. Kemunculan Al-Mahdi akan menandakan segera berakhirnya babak keempat kepemimpinan mulkan jabrian yang zalim ini, dan dimulainya babak kelima kepemimpinan dengan sistem Islam, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Maka dunia akan menyaksikan kembalinya kepemimpinan umat Islam atas dunia, menggantikan kepemimpinan peradaban kaum kufar, baca kaum Yahudi dan Nasrani. Para pemimpin dunia barat yang membangga-banggakan mega proyek tatanan dunia baru atau New World Order, yang mereka sebut dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum, akan segera berakhir dan runtuh untuk digantikan dengan terbitnya peradaban kaum muslimin berdasarkan wahyu ilahi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem Dajjal telah menemui kegagalan dan ajalnya, ya. Kita menggunakan istilahnya Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, bahwa dia mengatakan New World Order dunia sekarang ini pada hakikatnya adalah sebuah sistem Dajjal, sebuah sistem yang para pemimpinnya pada hakikatnya adalah Ansarud Dajjal. Sistem ini seperti karpet merah digelar untuk kedatangan si Dajjal, tetapi Allah akan membatalkannya dengan munculnya khilafah dan dengan terjadinya Batshatul Kubro. Shutdown of modern technology pada akhir hakikatnya adalah sesuatu keuntungan buat umat Islam. Shutdown of modern technology akan membuat umat Islam bisa istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan teknologi barat yang sampai lebaran monyet nggak bakal kekejar, menurut saya. Kenapa? Karena kalaupun ada muslim-muslim cerdas kayak Habibie, jumlahnya banyak, ingin mengejar ketertinggalan, barat nggak akan ngasih tahu semua teknologi itu, Pak. Nggak mau mereka. Gitu. Makanya Allah punya cara untuk membuat kita dengan barat, kafir, menjadi setara kembali. Kayak ngisi bensin, 00 ya Pak. Nah gitu. Ya kan? 00 kita nanti. Makanya nggak zamannya lagi seorang ayah yang mendidik anaknya belajar berenang, berkuda, menunggang kuda dan memanah ditertawakan. Nggak zamannya lagi, Pak. Karena apa? Memang akan ke sana kita. Ya. Jangan belaga modern dengan mengatakan, Ustadz itu maksud hadisnya bukan memanah beneran, belajar nembak. Itu bukan berkuda beneran, belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara gitu. Nggak ada tuh hadis-hadis Al-Mahdi nanti perang pakai drone.
ya, pakai roket, nggak ada. Malah Isa alaihissalam bunuh Dajjal pakai apa? Pakai tombak. Itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peralihan babak keempat penuh kezaliman menuju babak kelima penuh keadilan diwarnai oleh terjadinya berbagai ghazawat, peperangan, ya. Karenanya Nabi Muhammad SAW memprediksikan sekurang-kurangnya akan terjadi 4 perang besar. Perang pertama adalah dalam rangka membebaskan Jazirah Arab, semenanjung Arab. Perang kedua membebaskan Persia. Perang ketiga melawan Rum. Dan perang keempat melawan Dajjal. Tetapi sebelum itu ada perang antara kaum muslimin dengan Nasrani, aliansi kerjasama membebaskan Israel, ya. Baru kemudian kaum muslimin berperang melawan Dajjal yang memimpin 70.000 tentara Yahudi. Nah, perang itu disebutkan dalam hadis ini. Kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah taklukkan dia untuk kalian. Setelah itu Persia, lalu Allah taklukkan untuk kalian. Kemudian kalian perangi Rum, lalu Allah taklukkan untuk kalian. Selanjutnya kalian perangi Dajjal, maka Allah taklukkan untuk kalian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, membebaskan Jazirah Arab itu berarti membebaskan wilayah seluas ini, yang di dalamnya ada kerajaan Arab Saudinya dan negeri-negeri satelitnya. Ada Yaman, ada Oman, ada United Arab Emirates, ada Kuwait, ada Qatar, dan ada ya ini semua nih, ya. Aduh, ada listriknya ya, baterainya mau habis. Ada colokan listrik, colokan listriknya. Oh, listrik. Agak kesini. Saya mau tanya jawab. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wait, mati lagi, Kang. Ya, nyala. Oke, nyala ya, stabil. Enggak stabil ya. Oke, ya. Nah, jadi ini dibebaskan Jazirah Arab, kemudian dibebaskan Persia, Iran, ya kan? Kemudian setelah itu menaklukkan Rum. Tapi sebelum melawan Rum, justru umat Islam kerjasama dulu sama Rum. Dalam hadisnya disebutkan ada aliansi muslimin dengan Rum memerangi musuh bersama. Kalian akan menjalin aliansi aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Di hadis yang lain dikatakan, kalian akan menjalin aliansi dengan aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka. Makanya Al-Bubayat mengatakan, this is a common enemy. Ini musuh bersama. Rum Nasrani, muslimin, muslim, ya, kerjasama melawan Israel. Loh, kok bisa gitu Ustadz? Sekarang aja kita bilangnya peradabannya Yahudi Nasrani. Ya karena sekarang pada hakikatnya yang mimpin Yahudi. Nasrani itu ikut-ikutan. Nasrani dikadalin sama Yahudi yang menguasai teknologi canggih, media massa. Kalau nanti sudah nggak ada teknologi, Pak, media massa udah nggak ada yang nguasain. Maka baru bisa berpikir jernih tuh Nasrani. Oh, kayaknya yang jahat nih Israel nih, ya kan? Karena umat Islam dikangkangin masjid mereka. Kita juga dikangkangin gereja kita. Gereja yang mana? Gereja ini, Pak. Ini buat mereka ini gereja paling penting, Pak. Di gereja inilah mereka yakini Yesus menurut mereka dulu beribadah. Namanya Al-Kanisatu Al-Qiyamah atau The Church of Resurrection. Jadi kita punya kepentingan yang sama dengan Nasrani. Kita demi membebaskan Masjidil Aqsa, mereka demi membebaskan gereja ini, Pak. Itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, dikatakan dalam hadis ini, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Kalian menang, kalian peroleh ghanimah harta rampasan perang dan kalian selamat. Kemudian saat kalian kembali tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Nasrani ngangkat salib, ngeklaim salib telah menang. Marahlah seorang prajurit muslim, dipukullah tentara Nasrani itu. Karena hal itu khianatlah Rum, pecah kongsi, ya. Mereka konsolidasi untuk Al-Malhamah. Al-Malhamah itu perang besar. Mereka nyebutnya Armageddon. Gitu, ya. Di hadis yang satunya lagi dikatakan, kalian menjalin aliansi dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Kalian selamat, kalian peroleh ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian saat kalian kembali dan tiba di perbukitan subur, seorang tentara Rum ngangkat salib. Salib telah menang.
bangkitlah seorang prajurit muslim membunuhnya. Karena hal itu khianatlah Rum, pecahlah Malhamah, perang besar melawan Rum. Rum konsolidasi untuk menghadapi kalian, mereka datang dengan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 pasukan. Di hadis yang lain dikatakan 80 bendera, setiap benderanya 12.000 pasukan. Nah, terjadilah perang besar. Nah, ceritanya belum selesai tapi waktunya sudah habis ya. Jadi saya mohon maaf ya, ini bukan film. Karenanya kita harus disiplin. Kita harus menghargai ilmu dengan cara bertanya jawab. Mudah-mudahan itu lebih bermanfaat lagi ya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman. Bismillah. Sebenarnya takdir Allah supaya beliau sering hadir ya, Bu. Betul, Bu? Bu. Bu. Jangan ngantuk tuh. Semangat ya, Bu, masih semangat ya. Baik, Bu, masih ada waktu sekitar 15 menit lah ya. Ada pertanyaan, Bu, dari bapak-bapak satu, dari ibu satu dulu deh, 2 pertanyaan dulu. Baik, Ibu, sini satu. Baik, Ibu dulu ya. Nanti Akang ya. Silakan, Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi dari Margahayu Raya. Mendengar paparan tadi dari Ustadz Ihsan Tanjung sangat menarik sekali, di mana kita sekarang sudah berada di fase keempat ya, yang akan menuju ke fase 5 yaitu khilafah. Nah, pada saat ini, kondisi saat ini bahwa khilafah itu sekarang sedang sepertinya sudah mulai, bukan digembar-gemborkan ya, sepertinya sudah mulai banyak yang akrab dengan istilah itu. Apakah ini pun salah satu ciri untuk bangkitnya Islam? Itu aja, terima kasih. Mulai ngetop nih khilafah nih Ustadz, cirinya bukan? Silakan Kang. Yang mana tadi? Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Fajar. Saya mau tanya, apakah kehadiran Al-Mahdi ini berhubungan dengan hadis Abu Dawud yang mengatakan sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di setiap awal 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Kang. Silakan Ustaz. Oke. Terima kasih kepada para penanya, kepada Ibu Emi ya. Ibu Emi bertanya, apakah mulai akrabnya umat Islam dengan khilafah atau istilah khilafah ini bahagian dari ciri nahdoh, kebangkitan umat ini? Ya sudah barang tentu. Cuma masalahnya akrabnya kemudian akrab yang diiringi pengetahuan atau akrab kemudian ya membabi buta gitu. Karena babi najis, buta pula gitu, ya kan? Nggak ada bagusnya gitu. Yang penting adalah setelah kita akrab dengan sebuah istilah Islam yang sudah lama kita nggak pernah pelajari, kita harus tindak lanjuti dengan mempelajarinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya rencana besar atas dunia ini. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 30 di hadapan penghuni langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ingin menempatkan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Pengganti siapa? Khalifatullah, pengganti Allah. Jadi Adam alaihissalam dan Bani Adam sesungguhnya direncanakan oleh Allah menjadi pengganti-pengganti Allah di muka bumi ini. Yang artinya apa? Kalau dia mengelola bumi di dunia ini mengikuti aturan dari yang dia gantikan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi khalifah yang amanah. Gitu. Tapi kalau dia sebagai khalifatullah tetapi dia mengelola bumi ini tidak peduli dengan hukum Allah, petunjuk Allah, aturan Allah, ini namanya khalifah yang khianat. Gitu. Nah, jadi pada hakikatnya kekhalifahan itu suatu keniscayaan. Karena apa? Justru itu rencana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini supaya berperan sebagai khalifah. Khalifah itu sosok manusianya. Kalau khilafah itu tatanan kumpulan manusia-manusia menata diri dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, bernegara. Namanya khilafah. Khilafah cuma ada 2. Kalau nggak khilafah yang amanah, khilafah yang khianat. Itu saja. Nah, kita sedang hidup di babak keempat, yang mana khilafahnya khilafah khianat. Ya. Karena yang mimpin siapa? Yahudi. Yang mimpin dunia sekarang Yahudi. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, gambar apa namanya?
Allahumma sholli ala Muhammad. Gambar perjalanan sejarah umat Islam ini. Di babak keempat ini gambarnya beda sendiri. Babak 1, 2, 3, dan 5 semuanya gambar orang naik kuda. Gambar babak keempat gambar gedung apa? Gedung PBB. Yang bikin PBB siapa? Bukan Amerika, Pak. PBB adanya di Amerika, tapi yang bikin PBB Yahudi. Terus Yahudi kan digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Yahudi itu nggak bakal memerangi kalian serentak, terang-terangan, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik dinding. Artinya apa? Mereka pakai tangan lain. Nah, tangan lainnya tuh PBB. Buktinya apa? PBB punya banyak dewan, tapi dewan yang paling penting namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara aplusan, gonta-ganti. 5 negara permanen, nggak boleh dikotak-katik, punya hak veto. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Ada yang beriman, Pak? Kafir semua. Terus Anda masih heran, kok PBB diam aja sih muslimin di Palestina dibantai? Kok PBB diam aja sih muslimin di Rohingya diusir, dibantai? Kok PBB diam saja muslimin di Bosnia dibantai? Muslimin di Afghanistan dibantai? Muslimin di Uighur di China sana dilarang untuk sholat puasa di bulan Ramadan? Kok PBB diam aja? Lah emang ngarepin PBB orang kafir semua yang mimpin. Gitu. Yang salah siapa? Yang salah kita. Husnuzon sama musuh. Kalau sama musuh kita harusnya apa? Suuzon, sangka buruk. Sama siapa kita husnuzon? Sama saudara kita, sama teman kita, sahabat kita husnuzon. Ya gitu. Jelas ya? Clear kan? Baik. Nah, jadi ibu bertanya, jadi betul Bu, itu ciri kebangkitan. Kalau umat ini sudah mulai akrab dengan istilah khilafah. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya itu punya ilmu, punya pengetahuan tentang khilafah itu. Ya, supaya dia tidak sekedar akrab membabi buta, sebab babi itu najis, buta pula, gitu ya, nggak layak. Kemudian tadi ada penanya dari anak muda ini, kehadiran Al-Mahdi adakah kaitannya dengan hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa setiap awal 100 tahun Allah akan mendatangkan man yujaddidu dinahu, seorang yang menjadi mujaddid, pembaharu agama ini. Pembaharu itu maknanya bukan bikin agama baru, bukan bikin hal-hal baru, bid'ah, bukan. Tapi dia memperbaharui semangat vitalitas umat ini. Ya, jelas ada kaitannya. Dan kalau Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman justru sangat yakin mujaddid berikutnya ini Al-Mahdi itu. Itulah sosok mujaddid yang terdekat yang akan muncul sekarang ini. Karena apa? Karena nggak bisa mujaddid yang kelas-kelas yang lain, harus kelas yang puncaknya sekaligus kelihatannya untuk mengatasi kondisi dunia yang sudah deteriorating ini, sudah makin mengkhawatirkan ini, ya. Nah, jadi kalau kita pakai angka 100 tahun, ya, ada orang mengatakan berarti Ustadz runtuhnya khilafah, pindahnya kita dari babak ke 3 ya menuju babak keempat ini kan tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Oh, berarti khilafah berdiri 2024. Ya lucu dong, masa umat Islam pakai takaran Masehi gitu. Pakai takaran Hijriah dong. 1342 berarti kemungkinannya kapan? 1442. Sekarang 14 berapa? 1439. Masih berapa tahun lagi? Masih lama ya? Lama banget ya? Gitu. Artinya we have to prepare ourselves, ya. We have to prepare our families, ya, karena waktu kelihatannya sudah semakin dekat sekali, ya. Walaupun kita nggak bisa memastikan memang 1442 itu saatnya, tetapi setidak-tidaknya kita punya acuannya hadis itu. Setiap awal 100 tahun akan muncul seseorang yang Allah jadikan menjadi pemain atau berperan sebagai pembaharu din ini. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Satu lagi saja. Ini kok jadi sedih begini? Jadi harus semangat dong ya. Semangat anak muda. Semangat tuh. Justru semangat menjemput syahid deh. Insya Allah. Satu lagi saja. Baik, Kang. Yang lain nanti ditanya di belakang sama Ustaz atau di lain kesempatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz membahas mengenai wujudnya Al-Mahdi itu ciri-ciri fisik. Ya, secara fisik dari kacamata Syiah. Apa yang dimaksud mereka itu Syiah itu
mereka menurut pendapat Ustaz apa mereka menggiring opini bahwa sebetulnya jadi buat versi mereka itu mengajak opini semua umat itu yang disebut Al-Mahdinya Dajjal gitu, karena tadi kan dengan sifat-sifatnya yang seperti itu gitu ya. Sebetulnya kan kalau seperti itu sebetulnya itu menggiring opini ke wujud Dajjal gitu, bukan wujud Al-Mahdi yang seperti yang kita ketahui. Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua saya masih penasaran, tadi Ustaz mengatakan semua agama itu sama. Yang saya pernah dengar itu istilahnya samawi. Apa betul itu tuh yang mengatakan pertama itu orang Yahudi yang bernama Sekronye gitu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah mungkin bahwa Syiah itu menggiring opini bahwa Al-Mahdi itu supranatural, ya kan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati, itu justru dalam kerangka nantinya kalau Dajjal muncul, jadinya umat Islam yang bodoh yang mau ngikutin pendapatnya Syiah menyangka inilah Al-Mahdi gitu ya kan. Sangat mungkin itu ya. Sebagaimana Yahudi itu mereka mengembangkan logika bahwa Al-Masih juru selamat itu adalah Al-Masihud Dajjal, bukan Isa Al-Masih, tetapi Al-Masihud Dajjal justru mereka perlakukan sebagai juru selamat mereka. Nah, jadi boleh jadi Yahudi nanti pun akan memperlakukan Al-Masihud Dajjal sebagai Al-Mahdinya mereka gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu pandangan ya. Adapun pertanyaan kedua, saya tidak bisa memastikan karena saya tidak menguasai masalah itu ya, tetapi yang jelas kalau disebut bahwa ada agama samawi ya, agama samawi itu adalah Kristen, Yahudi dan Islam ini ya kan. Ini disebut samawi untuk membedakan dengan agama seperti Buddha, Hindu yang enggak jelas juntrungan asal muasal kitab yang datang dari langitnya gitu loh ya kan. Tetapi lebih daripada itu saya enggak menguasai ilmu tentang hal itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya. Dan sebelum ditutup, izinkan saya sebentar mengingatkan kepada jamaah yang tertarik mendalami ilmu akhir zaman. Kami sudah menulis buku-buku sederhana tentang akhir zaman. Ada yang judulnya Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat, tetapi ini sedang tidak ada stoknya karena sedang direvisi. Ada yang judulnya berkaitan dengan Al-Masihud Dajjal. Ada yang judulnya terkait tema kita sekarang, menyambut tampilnya Al-Mahdi. Kemudian ada yang judulnya Isa alaihissalam dan perannya di akhir zaman. Dan kepada Anda yang tertarik ingin mendapatkan buku ini, di belakang ada yang menyediakannya ya, namun tidak boleh jualan di dalam masjid, harus di luar masjid, di selasarnya. Nah, termasuk buku yang saya rekomendasikan tadi, ini bisa didapatkan. Bagi Anda yang tidak kebagian, Anda bisa catat nomor kontak ini, nanti bisa pesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Ini buku sangat saya rekomendasikan. Malah menurut saya mestinya buku ini ada di semua perpustakaan, semua masjid di dunia bahkan ya, karena ini buku Masya Allah ya, ini buku sangat bagus. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti Instagram kami bikin Instagram dengan judul Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat ya. Silakan Kang. Baik, saya juga lagi baca buku yang terakhir tadi Ustaz, keren betul. Jadi sangat detail dari era Rasulullah. Saya lagi baru sampai ke Perang Siffin, fitnah di Perang Siffin. Ini masih ke sana kan, masih panjang, masih awal-awal. Betul, rekomendasi Bu untuk pengetahuan. Memang harus rajin, harus berani karena tebal banget. Tapi menarik lah kalau udah baca buka awal terus ke sana. Menarik sekali. Baik Ustaz, berkenan untuk ditutup dengan doa sebelum kita nanti pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan kaji kita hari ini yang temanya adalah tentang Al-Mahdi, the certified leader ya, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah izinkan kita kalau memang panjang umur kita akan dimudahkan Allah berbaiat dengan Al-Mahdi.